Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, perkenalkan nama saya Wilda SK Fikriah, saya dari nomor absen 13. Saya akan memaparkan kembali materi mengenai periodisasi perkembangan. Perkembangan merupakan sebuah proses perubahan yang progresif, di mana perubahan tersebut selalu mengalami kemajuan. Perkembangan memiliki sifat yang holistik atau menyeluruh. Dalam proses perkembangan terjadi perubahan ciri-ciri perilaku individu. Jadi, apa sajakah ciri-ciri yang muncul pada rentang usia tertentu dalam perkembangan individu? Dalam pendeskripsian periodisasi perkembangan dengan para ahli memperhatikan dua hal, yakni yang pertama, meskipun tempo perkembangan bersifat individual, namun secara umum dapat ditemukan ciri-ciri yang terjadi hampir bersamaan. Yang kedua, fase perkembangan satu dengan yang lainnya tak terpisahkan secara diskrit, melainkan samar-samar. Dasar-dasar periodisasi perkembangan. Periodisasi perkembangan yang bermacam-macam disebabkan oleh adanya dasar yang berbeda dalam mendeskripsikan periodisasi perkembangan. Dasar-dasar periodisasi perkembangan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, biologis. Yang kedua, didaktis. Yang ketiga, psikologis. Dan yang keempat, ekletis. Periodisasi perkembangan berdasarkan tinjauan biologis. Dasar yang dipakai untuk mendeskripsikan periodisasi adalah perubahan pada segi biologis. Tokoh yang menyusun periodisasi perkembangan berdasarkan tinjauan biologis antara lain Aristoteles, Krishmer, dan Sigmund Freud. Menurut Aristoteles, yakni perkembangan dalam fase 1 atau periode anak kecil, yaitu usia 0-7 tahun. Pergantian gigi biasanya terjadi pada usia sekitar 7 tahun. Fase 2, yakni periode anak sekolah, usia 7-14 tahun. Matangnya organ seks biasanya terjadi pada anak usia kira-kira 14 tahun. Fase yang ketiga, periode remaja, yakni usia 14 sampai dengan 21 tahun. Pendapat Kretschmer, beliau berpendapat bahwa perkembangan berlangsung melalui 4 fase, yaitu fase 1, usia 0 sampai 3 tahun, yang biasa disebut dengan Volens periode 1. Di sini, anak kelihatan gemuk dan pendek. Fase 2, usia 3-7 tahun, biasa disebut dengan Steinkampf periode 1. Fase 3, yakni usia 7-13 tahun, atau biasa disebut dengan Phalanx periode 2. Fase 4 terjadi pada usia 13-20 tahun, biasa disebut dengan Steinkampf periode 2. Di sini anak kelihatan kurus dan tinggi. Pendapat Sigmund Freud, beliau mendeskripsikan tahapan perkembangan berdasarkan kepekaan bagian tubuh individu yang peka terhadap rangsangan seksual. Menurut Freud, fase-fase perkembangan individu adalah yang pertama, fase oral, yakni usia 0-1 tahun. Yang kedua, fase anal, usia 1-2 tahun atau 3 tahun. Yang ketiga, fase valis, usia 2 atau 3 tahun sampai dengan 5 atau 6 tahun. Yang keempat, fase laten, usia 5-6 tahun sampai dengan usia 12 atau 13 tahun. Yang terakhir, fase genital, usia 12 atau 13 tahun dan selanjutnya. Kemudian, periodisasi perkembangan berdasarkan tinjauan didaktis, yakni berdasarkan jenis pendidikan atau latihan apa yang dibutuhkan anak pada usia-usia tertentu dan bagaimana cara memberikannya. Tokoh periodisasi tinjauan didaktis antara lain Johann Amos Comenius dan Jean-Jacques Rousseau. Pendapat J.A. Comenius, fase 1, 0-6 tahun atau disebut sekolah materna atau sekolah ibu. Fase 2, usia 6-12 tahun, disebut sekolah vernakula atau sekolah bahasa ibu. Fase 3, usia 12-18 tahun, disebut sekolah latina
atau disebut sekolah bahasa Latin. Fase 4, usia 18 sampai 24 tahun atau disebut dengan akademia atau akademi. Pendapat J.J. Rousseau, yakni fase 1, usia 0 sampai 2 tahun disebut masa asuhan. Fase 2, usia 2 sampai 12 tahun disebut masa latihan jasmani. Fase 3, usia 12 sampai 15 tahun disebut masa pendidikan akal. Fase 4, usia 15 sampai 20 tahun disebut masa pembentukan watak. Periodisasi berdasarkan tinjauan psikologis. Dasar dari periodisasi berdasarkan tinjauan psikologis adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek psikologis. Tokoh periodisasi berdasarkan tinjauan psikologis antara lain Oswald Koch, Erikson, Elizabeth Harlock. Pendapat Oswald Koch. Menurut Koch, setiap individu yang sedang berkembang cenderung mengalami gejala psikologis yang khas, yaitu trance atau goncangan jiwa yang terjadi 2 kali, yaitu pada usia kurang lebih 3 tahun atau disebut dengan trance periode 1, dan pada usia kurang lebih 13 tahun atau disebut trance periode 2. Menurut Koch, perkembangan secara umum merupakan proses evolusi, sedangkan trance merupakan revolusi. Perkembangan menurut Koch terjadi dari 3 fase, yaitu fase 1 usia 0 sampai 3 tahun disebut masa kanak-kanak awal. Fase 2 usia 3 sampai 13 tahun disebut masa keserasian bersekolah. Fase 3 usia 13 sampai 21 tahun disebut masa kematangan. Terus periode ditandai dengan munculnya sikap-sikap dan perilaku-perilaku negatif. Yang selanjutnya pendapat Erikson. Periode yang dikembangkan Erikson didasarkan pada perkembangan psikososial. Menurut Erikson, pada setiap rentang usia tertentu muncul konflik sosial yang khas pada individu. Perkembangan individu berlangsung melalui 8 fase. Fase 1, usia 0 sampai 1 tahun, biasa disebut fase bayi. Fase kedua, usia 1 sampai 3 tahun disebut fase anak-anak. Fase 3, usia 3 sampai 6 tahun disebut fase bermain. Fase 4, usia 6 sampai 12 tahun disebut fase sekolah. Fase kelima, usia 12 sampai 20 tahun disebut fase adolescent. Fase keenam, usia 20 sampai 30 tahun disebut fase dewasa awal. Fase ketujuh, usia 30 sampai 65 tahun disebut fase dewasa. Yang terakhir, fase ke-8, yakni usia 65 dan seterusnya, disebut fase usia lanjut. Konflik psikososial. Konflik psikososial terjadi di realitas sosial, di mana realitas sosial itu terdiri dari individu-individu. Fase perkembangan dan krisis psikososial yang terjadi. 1. Fase bayi. Usia 0 sampai 1 tahun. Krisis psikososial trust vs mistrust. 2. Fase anak-anak usia 1 sampai 3 tahun. Krisis psikososial disebut autonomy versus shame. Ketiga, fase bermain usia 3 sampai 6 tahun. Krisis psikososial initiative versus guilt. Yang keempat, fase sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Krisis psikososial industry versus inferiority. Fase adolescent usia 12 sampai 20 tahun. Krisis psikososial identity versus identity confusion. Yang keenam, fase dewasa awal usia 20 sampai 30 tahun. Krisis psikososial intimacy versus isolation. Yang ketujuh, fase dewasa usia 30 sampai 65 tahun. Krisis psikososial generativity versus stagnation. Yang terakhir, fase usia tua usia 65 tahun sampai dengan seterusnya. Krisis psikososial integrity versus despair. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.